Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Sekolah Sabat 777. Belajar Sekolah Sabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Kami berharap pemirsa tetap mengikuti kami dalam belajar Sekolah Sabat 777. Bila pemirsa memiliki kendala saat pencarian video kami di YouTube, pemirsa boleh ketik dengan kata kunci pencarian Sekolah Sabat 777. Dengan itu, saudara dan saudariku lebih mudah menemukan video kami setiap harinya. Kita telah masuk di pelajaran hari Senin 3 Januari dengan judul Yesus adalah perantara kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkaulah pencipta dan penebus kami. Saat ini Tuhan, kembali kami belajar dari pelajaran Sekolah Sabat. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat memahaminya dan membawa iman kami lebih setia hanya kepadamu saja. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, sebuah konsep menarik dari teologi perjanjian lama adalah bahwa Raja Daud yang dijanjikan akan mewakili bangsa di hadapan Allah. Bacalah Keluaran 4 ayat 22 dan 23 dengan 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 14, Ulangan 12 ayat 8 sampai 10 dan 2 Samuel 7 ayat 9 sampai 11 dan Ulangan 12 ayat 13 sampai 14 dengan Mazmur 132 ayat 1 sampai 5. Janji apa yang diberikan kepada Israel yang akan dipenuhi melalui raja keturunan Daud yang dijanjikan? Israel adalah anak Allah, dan Allah akan memberi mereka tempat di mana mereka akan beristirahat dari musuh mereka. Allah juga akan memilih tempat di antara mereka di mana namanya akan tinggal. Janji-janji untuk Israel ini ditransfer kepada raja keturunan Daud yang dijanjikan. Dia akan diangkat sebagai anak Allah. Allah akan memberinya ketenangan dari musuh-musuhnya, dan dia akan membangun sebuah tempat kudus untuk Allah di Sion, di mana nama Allah akan tinggal. Ini berarti bahwa Allah akan memenuhi janjinya kepada Israel melalui raja keturunan Daud yang dijanjikan. Raja keturunan Daud akan mewakili Israel di hadapan Allah. Dimaksudkannya perwakilan dalam hubungan antara Allah dan Israel memungkinkan kelangsungan hubungan perjanjian mereka. Perjanjian Musa menuntut kesetiaan seluruh Israel untuk menerima perlindungan dan berkat Allah. Yosua 7 ayat 1 sampai 13. Perjanjian Daud bagaimanapun menjamin berkat perjanjian Allah atas Israel melalui kesetiaan satu orang, raja keturunan Daud. Sayangnya, sebahagian besar raja-raja keturunan Daud tidak setia, dan Allah tidak dapat memberkati Israel seperti yang Dia inginkan. Perjanjian Lama dipenuhi dengan catatan tentang betapa tidak setianya raja-raja itu sebenarnya. Kabar baiknya adalah bahwa Allah mengutus anaknya untuk dilahirkan sebagai anak Daud, dan anaknya telah setia dengan sempurna. Oleh karena itu, Allah sanggup memenuhi di dalam anaknya semua janji yang Allah buat kepada umatnya. Ketika Dia memberkati raja, semua rakyatnya menikmati keuntungan. Inilah mengapa Yesus adalah perantara berkat Allah bagi kita. Dia adalah perantara karena Dia adalah saluran yang melaluinya berkat Allah mengalir. Harapan utama keselamatan kita hanya ditemukan di dalam Yesus dan apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Pikirkan tentang seberapa sering Anda tidak setia hingga akhir perjanjian. Apa yang diajarkan di sini tentang bagaimana kita harus mengandalkan hanya pada Yesus untuk keselamatan. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari Senin. Semoga melalui pelajaran ini memberikan suatu pengetahuan baru kepada kita dan mengangkat iman kita untuk lebih setia dan lebih percaya kepada Yesus, anak Daud yang telah dijanjikan Allah. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari Senin. Mari kita akhiri dengan doa.
Bapa di sorga, terima kasih. Kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat di hari Senin. Semoga melalui pelajaran ini Tuhan menuntun iman kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Bapa, serta lindungilah kami sepanjang hidup kami. Kiranya rancangan yang terbaik Tuhan selalu berikan di tengah perjalanan hidup kami. Biarlah kiranya kami tetap setia dan berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkati semua pemirsa, berkat Tuhan menjadi bagian mereka, baik dalam kesehatan, baik di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pendidikan. Bila mereka dalam keadaan berduka, Tuhanlah kiranya menghibur. Bila dalam keadaan sakit, Tuhanlah kiranya menyembuhkan. Pertemukan kami kembali dalam belajar sekolah sahabat di hari Selasa, agar iman kami semakin bertumbuh menjelang kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku, di dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini perjumpaan kita untuk pelajaran hari Senin. Dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.